Oknum Polantas diamankan Propam Polda Su. Harga cabai merah di Medan masih tinggi. Melihat wisata desa Kuta Rakyat. Halo, selamat pagi saudara. Kompas Sumut hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik dari Sumatera Utara. Selain 3 sorotan tadi, sejumlah informasi lain akan kami sajikan dalam Kompas Sumut. Bersama saya Emir Syapurba, inilah Kompas Sumut selengkapnya di Kompas TV, independen terpercaya. Saudara, seorang oknum Polantas Polrestabes Medan diamankan Propam Polda Sumut karena diduga melakukan pelanggaran. Polisi berpangkat Bribda tersebut diamankan dari pos lalu lintas yang berada di Jalan Sudirman, Kota Medan. Di pos Subnit Patwal Polrestabes Medan inilah oknum polisi Bribda A diamankan personel Propam Polda Sumut dan dibawa ke Polda Sumut. Kabid Humas Polda Sumut Komisaris Besar Polisi Ferry Walintukan bilang Bribda A saat ini masih menjalani pemeriksaan di bidang Propam Polda Sumatera Utara. Namun Komisaris Besar Polisi Ferry Walintukan masih enggan merinci perihal pelanggaran apa yang dilakukan Bribda A hingga harus diamankan dan terancam dijatuhi sanksi tegas. Kabid Humas Polda Sumut Komisaris Besar Polisi Ferry Walintukan memastikan jika personel Polantas Polrestabes Medan yang diamankan Propam Polda Sumut bukan terkait operasi tangkap tangan, melainkan karena melakukan pelanggaran saat menjalankan tugas. Memang benar, kemarin kurang lebih hari Rabu ya, tanggal 17 September 2025 sekitar pukul 15.16.00 ya, di pos lantas Jalan Sudirman, Kota Medan, anggota kami dari Propam Polda Sumatera Utara melakukan penindakan disiplin terhadap salah satu anggota lantas atas nama Brigadir A yang diduga tidak melakukan tugas dengan baik. Sebelumnya beredar informasi perihal 2 oknum polisi terjaring operasi tangkap tangan karena diduga melakukan pungli beredar luas di media sosial. 2 oknum polisi disebut melakukan pungli kepada pengendara dan diamankan ke Polda Sumut. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, 5 orang pria ditangkap personil gabungan setelah melakukan pembakaran 2 unit alat berat di Kabupaten Asahan. Tersangka diamankan dari beberapa lokasi berbeda beserta 3 unit senjata api. Ini merupakan video rekaman dari kamera pemantau atau CCTV saat 5 orang pelaku membakar 2 unit alat berat jenis ekskavator milik warga di Desa Bandar Pulau Pekan, Kecamatan Bandar Pulau, Kabupaten Asahan. Dalam rekaman terlihat pelaku naik ke ekskavator dan membakar menggunakan bom molotov. Petugas Polda Sumatera Utara bersama Polres Asahan kemudian berhasil meringkus 5 orang pria dari lokasi berbeda. Dari para tersangka juga turut disita 3 unit senjata api yang diduga rakitan. Kini kelima tersangka telah ditahan, sedangkan senjata api dalam pemeriksaan tim laboratorium forensik Polda Sumut. Dari proses penyelidikan dan penyidikan sampai saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka atau pelaku itu sebanyak 5 orang. Keseluruhan sudah kita amankan di Reskrim. Untuk barang bukti Pak, ada berapa? Untuk barang bukti yang kita amankan itu selain eskavator yang 2 sebagai barang bukti yang turut dirusak, itu ada diamankan juga 3 pucuk senjata yang diduga rakitan beserta ada bom molotov. Kuat dugaan aksi para pelaku dilatar belakangi adanya persaingan bisnis. Armendo Sinaga, Kompas TV, Asahan, Sumatera Utara. Saudara, warga desa Dukum Siroga dihebohkan dengan penemuan jenazah yang terkubur di area ladang kopi. Korban diketahui merupakan warga desa yang sempat hilang beberapa waktu lalu.
Inilah video amatir saat penggalian lokasi temuan jenazah di area ladang kopi di Desa Dokum Siroga, Kecamatan Simpang 4. Korban yang diketahui warga Desa Dokum Siroga sempat hilang setelah berangkat dengan temannya dari sebuah kedai kopi desa. Petugas yang datang ke lokasi langsung memasang garis polisi untuk melakukan pemeriksaan. Dari pemeriksaan petugas, di bagian kepala korban ada luka yang diduga akibat tindak kekerasan. Setelah kita gali, kita angkat, kita bawa ke rumah sakit Kabanjahe, dan setelah di rumah sakit Kabanjahe didapati ada luka di bagian keningnya, kening. Jadi kita patut menduga bahwa itu adalah korban tindak pidana. Petugas sendiri masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap kasus ini. Hendry Setiawan, Kompas TV, Karo, Sumatera Utara. Harga cabai merah di Medan masih tinggi. Saksikan usai jeda. Masih bersama saya Emir Syapurba dalam Kompas Sumut. Saudara, harga cabai merah di Kota Medan masih tinggi, sempat menembus Rp100.000 per kilogram. Selain cabai merah, harga ayam potong juga mengalami peningkatan menjadi Rp38.000 per kilogramnya. Harga cabai merah terus mengalami peningkatan di sejumlah pasar tradisional di Kota Medan. Seperti di Pasar Peringgan, harga cabai merah sempat menembus Rp100.000 per kilogram. Saat ini harga cabai merah dijual seharga Rp85.000 per kilogramnya. Dari harga normal berkisar di Rp40 hingga Rp60.000 per kilogram. Selain cabai merah, harga ayam potong juga tinggi. Selama sepekan terakhir, harga ayam potong dijual Rp38.000 per kilogramnya. Tingginya harga cabai diduga disebabkan musim kemarau pada lokasi sentra penghasil cabai seperti Kabupaten Karo, Simalungun, Dairi, dan Humbang Hasundutan. Kepala Bidang Hortikultura Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Sumatera Utara Lambok Turnip menyatakan secara data produksi cabai surplus sepanjang tahun. Kemungkinan peningkatan harga disebabkan adanya distributor luar daerah yang menampung produksi petani di Sumatera Utara. Lambok Turnip memastikan pihaknya tidak menjual hasil produk ke luar kota. Dalam upaya menstabilkan harga cabai, pihaknya akan memperluas sentra pengeringan cabai serta gudang penyimpanan. Cabai kering ini yang nantinya akan disalurkan ke pasar saat cabai langka. Lokasi pengeringan saat ini masih di Lubuk Cuik, Kabupaten Batubara, yang rencananya akan diperluas ke daerah lain. Salah satu memang ini tadi, kita harus punya buffer stock, yang kita harus punya history, kita punya atau cas yang bisa sebagai menampung produk hasil panen petani. Jadi kita harga seperti ini bisa untuk operasi pasar. Kebutuhan konsumsi yang tinggi dengan harga fluktuasi tinggi cabai sangat mempengaruhi daya beli masyarakat. Pengolahan cabai kering diharapkan dapat menjadi solusi saat cabai melimpah dan stoknya menipis. Roganda Malau, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, seorang ibu rumah tangga di Kota Medan membeli sebuah mobil menggunakan uang koin. Seluruh uang koin merupakan hasil tabungan selama 3 tahun. Inilah suasana sejumlah karyawan showroom mobil di Jalan Pasar 5, Kecamatan Percut Setuan, Kabupaten Deli Serdang, menghitung uang koin yang dibawa Sri Susanti, seorang ibu rumah tangga asal Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan. Uang koin pecahan Rp1.000 dikumpulkan Sri Susanti dalam sebuah jerigen yang cukup besar. Ia mengaku uang koin yang dikumpulkannya merupakan kembalian jika dirinya berbelanja ke pasar. Awalnya, Sri Susanti berniat mengumpulkan uang koin agar tidak tercecer. Setelah melihat uang koin miliknya bertambah banyak, ia semakin semangat dan mulai berniat membeli mobil untuk keluarganya. Berkat ketekunannya, Sri Susanti akhirnya mampu membeli mobil untuk keluarganya senilai Rp80 juta. Tadi karena
tukang bakso, tukang es, itu apa? Itu mobil, itu mulutnya asal nyeletuk aja, lama-lama dijabah Allah kan. Berhasil akhirnya untuk beli mobil uang logam tadi. Butuh waktu berapa tahun, Bu? 3 tahun. Untuk uang logamnya itu uang logam seribuan semua atau gimana? Ya, 1000-an semua. Pihak showroom mobil sendiri melibatkan 12 orang untuk menghitung seluruh uang koin yang dibawa dari Sri Susanti. Tim Liputan Kompas TV, Deli Serdang, Sumatera Utara. Saudara, berbekal kreativitas seorang wanita di Kabupaten Deli Serdang mengolah styrofoam menjadi beanbag atau kursi santai yang cantik dan bernilai ekonomi tinggi. Kini kursi santai berbahan styrofoam sudah dipasarkan ke sejumlah daerah di Sumatera. Banyaknya limbah styrofoam terus menjadi ancaman bagi kelestarian lingkungan hidup. Namun di tangan seorang Dewi Setiani, limbah styrofoam mampu diolah menjadi beanbag atau kursi santai yang cantik dan bernilai ekonomi tinggi. Untuk mengolah limbah styrofoam sendiri cukup sederhana. Limbah styrofoam diolah menjadi bulir-bulir kecil dengan menggunakan mesin khusus. Kemudian bulir-bulir tersebut dikumpul dan dimasukkan ke dalam kain pembungkus dengan aneka bentuk dan warna. Dewi mengaku memproduksi aneka bentuk kursi santai sesuai dengan kebutuhan konsumen. Untuk harga sendiri cukup terjangkau, mulai Rp100.000 hingga yang paling mahal Rp850.000. Usaha yang diberi nama Medan Beanbag ini dibangun Dewi pada tahun 2012 lalu karena prihatin melihat banyak limbah styrofoam di lokasi tempatnya bekerja dulu. Mulai saya saya kan dulu kerja salah satu bidang furniture kan. Awalnya saya lihat ada pecahan styrofoam atau styrofoam kan biasa kalau perabot itu ada kayak kas styrofoam itu yang besar kan. Kok sayang kali, banyak kali gitu nggak dimanfaatin. Nah, saya ambil ide, ada yang memang bisa saya pergunakan, saya buat cover beanbagnya, saya coba buat cover kan, habis itu ya udah saya beli mesin, saya pecahin itunya. Sekarang udah jadi. Kini Dewi memamerkan hasil karyanya di galerinya yang berada di Desa Lalang, Kabupaten Deli Serdang. Dewi juga memasarkan karyanya melalui jejaring media sosial. Tim Liputan Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Melihat wisata Desa Kuta Rakyat, saksikan usai jeda. Masih bersama saya Emir Syapurba dalam Kompas Sumut. Saudara, berwisata di kaki Gunung Sinabung di Kabupaten Karo memiliki sensasi tersendiri. Di lokasi ini pengunjung dapat membangun tenda dan menikmati keindahan kaki Gunung Sinabung. Di kaki Gunung Sinabung ini, tepatnya di Desa Kuta Rakyat, kita dapat melihat dengan jelas Gunung Sinabung yang mencoba untuk menghijau kembali usai diterpa erupsi yang cukup besar sekitar 10 tahun yang lalu. Asap tipis dan kabut yang menembus puncak Gunung Sinabung menjadi landscape yang unik dapat kita saksikan dari sini. Dengan fasilitas yang cukup banyak dan dapat digunakan, sangat cocok bagi wisatawan membawa keluarga. Selain lapangan yang luas untuk bermain anak, ada juga kamar ganti dan fasilitas kebersihan di tempat ini. Wisatawan dapat menyewa tenda dengan harga sesuai ukuran, mulai dari harga Rp150.000 hingga harga Rp250.000. Nurma, wisatawan asal Kota Medan, mengaku sangat senang bertenda di kaki Gunung Sinabung karena alamnya yang indah dan dapat melihat puncak Sinabung dari dekat. Pertama karena view-nya bagus juga, kita bisa nengok Gunung Sinabung dari dekat tuh dengan jelas. Terus kayak kita camping sini tuh bisa ngerasain nyaman tempatnya bareng teman-teman juga. Kayak libur juga di sini. Kayak
Menikmati alam. Iya, bisa menikmati alamnya lah, yang bagus. Sementara itu, Aziza, wisatawan asal Malaysia, mengaku sangat senang dapat membawa keluarganya untuk bersantai di kaki Gunung Sinabung. Sebenarnya ini udah kali kedua kami ke lokasi ini. Kali pertama kita baru survei aja dulu. Ternyata tempat ini memang pemandangannya memang cantik sekali, dan kemudian dari segi udaranya pun adem, dan kalau untuk kami yang berfamily ini sangat sesuai kerana bisa parkirnya langsung di sini dan kemudian langsung dipacak tendanya di sini. Jadi dari segi suasananya bagus, dari segi fasilitasnya pun okey, dan kami kalau berkeluarga ini kan ruangannya harus luas ya kan. Jadi anak-anak bisa berlari, bisa main bubble dan juga bisa santai-santai kayak ginilah sama dengan teman-teman dan juga sama dengan kami punya kaum keluarga dan saudara. Selain udaranya yang sejuk, pemandangan alamnya juga sangat indah. Di masa liburan, wisatawan yang berkunjung ke lokasi ini biasanya mencapai 200 hingga 400 orang. Selain berkemah, para wisatawan juga bisa bersuah foto dan menikmati suasana alam yang segar dan juga sejuk. Saat ini Gunung Api Sinabung berstatus waspada atau berada pada level 2 dan aman untuk dikunjungi. Tim Liputan, Kompas TV, Karo, Sumatera Utara. Saudara, berawal dari coba-coba pemuda di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara raup keuntungan dari budidaya ayam American Silke. Ayam berpenampilan unik menjadi peluang usaha baru. Berawal dari browsing di media sosial, seorang pemuda tertarik memelihara ayam unik American Silke. Tahap awal, Rashid hanya memelihara 2 ekor dan diposting lewat akun pribadinya. Namun tanpa disadari, banyak komen warga dan berminat untuk membeli ayam miliknya. Melihat respon tersebut, Rashid kemudian mengembangkan ternak ayam silky berwarna putih dan hitam. Ayam berpenampilan unik dengan bulu lembut menutupi hampir seluruh badannya ini, kini sudah banyak dan diberi kandang sederhana. Menurut Rashid, beternak ayam unik ini tidaklah rumit. Hanya dengan memperhatikan ketersediaan pakan serta kebersihan kandang menjadi faktor yang menentukan. 3 tahun membudidayakan ayam ini, Rashid hanya memiliki 1 pasang indukan dan kini sudah memiliki 70 ekor ayam American Silke. Alhamdulillah, kalau ada anakan, kalau ada ready anakan di kandang pasti habis kalau saat ini. Tapi kalau dari peminatnya dia kebanyakan dari luar kota. Dikirim ke misalnya ke Padang Sidimpuan, ke Rantau Prapat, ke Medan juga pernah saya antar di sekitar. Artinya cukup menjanjikan lah di sini. Iya, cukup menjanjikan. Oh, untuk kendala sendiri selama ternak ayam seperti ini, untuk kendala yang kita rasakan? Kalau kendalanya paling sekarang kan pakannya lagi mahal. Pemuda asal Kelurahan Siantar, Kabupaten Mandailing Natal ini mematok harga ayam silky Rp200.000 per pasang anakan. Peminat ayam American Silke kini berkembang, tak hanya di Kabupaten Madinah, namun luar daerah seperti Medan, Padang, Palembang, hingga Sumatera Selatan. Tim Liputan Kompas TV, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Saudara, berbekal kreativitas, seorang anak muda di Kota Medan berhasil mengolah limbah plastik menjadi aneka kerajinan yang bernilai ekonomi tinggi. Upaya pengelolaan limbah plastik ini juga merupakan kampanye pada masyarakat untuk ikut peduli menjaga lingkungan. Terdorong rasa peduli untuk menjaga lingkungan, Rafiq Akbar, seorang pemuda di Kota Medan berkreasi mengolah limbah plastik menjadi aneka produk kerajinan tangan bernilai jual tinggi seperti jam tangan, gantungan kunci, tatakan gelas, dan kerajinan lainnya. Di tangan terampilnya, limbah plastik seperti tutup botol plastik dipotong menjadi bagian-bagian kecil sebelum diolah menjadi 1 lembar papan mal plastik. Papan mal plastik inilah yang kemudian dijadikan aneka produk bernilai jual tinggi. Kini Rafiq sudah memasarkan aneka produknya ke sejumlah kota di Indonesia seperti Jakarta dan Bali.
Rafiq sendiri mengaku terdorong mengolah limbah plastik karena merasa prihatin melihat banyaknya limbah plastik yang tidak dimanfaatkan secara maksimal. Sebenarnya motivasi untuk membuat dari kerajinan plastik ini keprihatinan kami sebagai komunitas tentang dampak dari sampah plastik ini. Karena dampak plastik ini dampaknya itu sangat besar nih bagi lingkungan karena bisa merusak lingkungan. Nah, kami mau berpikir bagaimana caranya untuk menjadikan sampah plastik ini menjadi produk yang lebih berguna lagi. Rafiq sendiri berharap produknya mampu menjadi bagian untuk menyadarkan masyarakat agar lebih peduli terhadap lingkungan. Tim Liputan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Sampai di sini Kompas Sumut hari ini. Anda bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau menyaksikan siaran langsung via streaming di kompas.tv/live. Kami undur diri, tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen terpercaya.